Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta Delphi. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat setup atau installer yang kita untuk aplikasi yang kita bangun menggunakan Delphi. Di sini saya menggunakan database MySQL yang dijalankan menggunakan SAM ya. Nanti untuk membuat setupnya saya menggunakan bantuan aplikasi InnoSetup dan SFxTools. Kemudian saya menggunakan konektor database-nya menggunakan Zeus karena lebih mudah untuk nanti kita buat setup. Untuk teman-teman yang menggunakan konektor lain, saya belum bisa membuatkan tutorialnya. Untuk kali ini saya membuatkan khusus yang menggunakan Zeus konektor ya. Kemudian silahkan teman-teman download file yang saya berikan, ada di kolom deskripsi, nanti saya berikan ya. Di sana nanti ada aplikasi InnoSetup, kemudian SFxTools, dan sebuah folder install. Nanti di dalam folder itu ada file-file yang diperlukan untuk kalian membuat setupnya. Ya, langsung saja kalian download dulu. Silahkan kunjungi linknya di deskripsi. Kalau sudah, nanti kalian akan mendapatkan sebuah file zip. Nah, kalian pindahkan ke D atau ke E ya, silahkan pindahkan dulu, kemudian kalian ekstrak. Kalau sudah, nanti kalian akan mendapatkan 3 file yang saya sebutkan tadi. Nanti teman-teman silahkan install InnoSetup dan SFxTools-nya ya. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman lihat folder installnya, kalian buka. Di sini ada beberapa file yang sebetulnya tidak perlu ya. Di sini yang penting filenya yang perlu kalian miliki adalah MySQL, kemudian library MySQL, dan MySQL installer.iss. Selain itu adalah file yang tidak perlu sebetulnya, karena itu adalah file-file yang saya ikutkan karena aplikasi saya itu membutuhkan file-file ini. Misalnya di sini ada agreementnya atau persetujuannya. Coba kita buka. Nah, ini seperti ini ya, seperti sebuah persetujuan jika ingin menggunakan aplikasi ini harus bayar gitu ya. Nanti ini akan muncul ketika orang lain menginstal aplikasi kita. Dan ada folder ikon karena di aplikasi saya membutuhkan folder ini. Nanti kalau teman-teman ada folder atau file yang perlu diikutkan, silahkan di copy paste di sini ya. Ini misalkan saya ada lisensi juga ini. Jadi ketika ada orang mau pakai aplikasi saya itu akan mengecek lisensi dulu sebelum membuka aplikasinya. Jadi nanti kalau lisensinya expired, aplikasi saya tidak akan bisa dibuka gitu ya. Kemudian ada koneksi, ini ada koneksi database-nya, saya setting di sini. Oke, sebelum lanjut membuat setupnya, teman-teman harus memastikan bahwa engine dari database kalian adalah MyISAM ya, jenisnya MyISAM namanya. Silahkan teman-teman kunjungi atau buka SAM-nya, kalian jalankan SAM-nya, kemudian kalian ke localhost, ke database kalian cek. Misalkan di sini saya database penjualan. Nah, ini yang saya maksud, ini jenis ini engine-nya. Kalian harus merubahnya menjadi MyISAM, kalau tidak nanti tidak akan bisa jalan. Biasanya defaultnya itu InnoDB. Nah, bagi teman-teman yang masih
InnoDB atau lainnya, silahkan ubah ke MyISAM. Caranya dengan klik tabelnya, kemudian klik operasi sini, kemudian scroll ke bawah. Ini ada mesin penyimpanan, kalian ubah ke MyISAM, kemudian klik kirim. Kalian ubah semuanya satu-satu. Nah, kalau sudah, silahkan kalian pergi ke C, kemudian SAM, MySQL, data. Nah, kalian copy database kalian seperti ini. Misalkan saya kan tadi mau pakai yang penjualan nih ya, saya copy, kemudian kita pastekan di folder install yang tadi kita download. Nah, di sini ini ya, saya masukkan di sini MySQL data, saya paste di sini. Nah, jadi sebelum membuat setup untuk aplikasi kita harus membuat setup untuk database kita. Jadi ketika orang menginstal aplikasi kita, di tengah-tengahnya akan menginstal atau memasang database kita terlebih dahulu, walaupun pada komputer orang lain itu tidak ada aplikasi SAM-nya. Oke, kalau sudah, biar lebih mudah saya pindah ke luar saja ya, folder installnya di D. Tadi kan ada di folder bahan membuat setup, ini saya pindahkan di D aja biar mudah, karena ada kaitannya dengan pembuatan setupnya. Kalau sudah, kalian copy paste aplikasi kalian atau exe kalian ke folder install ini. Misalnya saya punya aplikasi penjualan ini ya, silahkan copy exe nya ini saja. Nah, kalau ada folder yang kalian perlukan, silahkan kopikan saja, ikutkan saja. Kalau tidak ada, yang cukup ini saja, yang penting exe nya kalian copy paste di folder install. Nah, sudah. Kalau sudah, coba perhatikan, ini penting, kalian buka MySQL installer.iss ini. Nah, kalau kalian sudah menginstal tadi Inno Setup-nya, akan bisa dibuka menggunakan Inno Setup ya. Double klik, perhatikan pada files, source file ini ya. Tadi kan saya memasang folder atau menaruh folder install ini ya, ada di D ya, sedangkan di settingan sini masih ada di E. Nah, kalian rubah saja. Kalau kalian sudah menaruhnya di directory E, itu tidak perlu dirubah, kalian sesuaikan saja di mana folder kalian taruh ya. Kalau sudah, klik save, kemudian klik run. Nah, ini akan membuat setup untuk database kita. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai berarti ya. Klik no aja, jangan diklik yes ya, nanti setupnya akan terinstall kalau klik yes. Klik no aja. Kalau sudah, kita close, kita tidak memerlukan ini lagi. Nah, kalau sudah tadi kita buat setup untuk database-nya, akan muncul sebuah folder output. Di dalamnya ada setup MySQL-nya. Ini adalah setup untuk database-nya. Nah, sekarang kita akan membuat setup untuk aplikasi kita ya.
kita buka SFX toolnya yang tadi sudah kalian install. Klik yes. Nah, di sini ada tempat untuk meletakkan file-file kalian yang nantinya akan dibuat sebuah paket installer atau setup ya. Kalian masukkan file-filenya di sini. Klik add files. Arahkan ke folder install tadi. Saya letakkan di D. Install. Nah, masukkan file-file yang diperlukan. Ini karena saya memerlukan agreement, ini saya masukkan sama lain-lainnya. Exe nya ada koneksi. Nah, ini library MySQL nya wajib kalian masukkan ya. Kemudian MySQL installer ini tidak usah, tunjuk masukkan printer, setting nota, skema, skin, open. Kemudian masukkan setup database nya tadi yang sudah kita buat, yang ada di folder output. Nah, ini open. Nah, jika kalian memerlukan folder untuk aplikasi kalian, seperti tadi saya kan punya folder icon ya, klik add folder. Nah, ini tadi ada di install, terus di icon ya. Oke, nah ini sudah masuk. Kemudian kalian berikan nama untuk installer kalian. Misalkan saya beri nama simple services ya, untuk aplikasi penjualan. Kemudian destinasi direktorinya kalian mau taruh di mana. Kalau mau taruh di C, langsung saja ini program files, terus my komputer sama foo nya ini dihilangkan aja. Nah, ini kita tulis simple service gitu ya. Nah, gini. Oke, kalau sudah, klik advanced option. Nah, ini kalian centang. Installernya juga kalian install. Display backgroundnya mau diinstal boleh, mau dicentang boleh, mau enggak juga boleh. Ini hanya untuk tampilan warna ketika aplikasi sedang diinstal. Saya centang aja lisensinya. Nah, kalian bisa tuliskan di sini secara manual atau bisa load seperti tadi saya buat di agreement itu ya. Saya load dari situ aja. Misalkan saya punya sebuah agreement ini persetujuan, jadi silahkan kalian membeli aplikasi secara legal gitu ya. Kemudian klik bawahnya ini shortcut, klik new, namanya sama misalkan simple services. Targetnya kalian pilih target exe kalian. Di sini exe saya kan kasir.exe ya. Klik apply. Kemudian desktop icon namanya sama, target filenya juga sama, kasir.exe. Kemudian finish back. Kalau aplikasi sudah selesai terinstall, nanti akan membuka file exe nya ya, kasir.exe nya. Ini yang lainnya dikosongkan aja. Kemudian run executables. Executable-nya kalian pilih yang setup MySQL ini agar nanti menginstal database kalian. Klik wait until executable has terminated. Mencentang. Kalau sudah, localization-nya ini bahasanya kalian mau pakai bahasa apa, bahasa Indonesia juga ada ini di paling bawah. Klik centang aja. Kemudian temanya ini mau seperti apa, ini terserah, ini cuman ikon aja. Saya pilih ini misalkan
folder image-nya sama. Kemudian backgroundnya, nah ini ketika tadi kalau kalian mencentang yang mana tadi ya, oh ini ya. Nah kalau kalian tadi menginstal mencentang others ini, ketika kalian memilih background di sini, nanti ini backgroundnya akan keluar pada saat kalian atau orang lain menginstal aplikasi kalian. Saya pilih yang Limoni ini ya. Oke, kalau sudah, klik back to main menu. Nah kalau sudah, ini langkah terakhir, silahkan generate script. Kalian pilih folder tempat penyimpanan aplikasi setup kalian. Misalkan saya tempatkan di satu folder di install tadi ya, saya kasih nama simple service. Nah klik save, kemudian klik compile script. Nah kita tunggu sampai selesai dan aplikasi setup kalian siap digunakan. Kita tunggu beberapa saat. Nah sudah selesai, di close saja, ini sudah tidak perlu lagi, kita exit. Kita cek di folder install tadi. Nah ini ya sudah selesai, kita sudah bisa membuat sebuah setup atau installer kita sendiri yang nantinya akan lebih praktis jika digunakan di komputer lain tentunya. Nah bagi teman-teman yang punya tutorial atau cara yang lebih praktis daripada ini, silahkan komen di bawah, atau silahkan teman-teman jika ada masukannya silahkan masukkan di kolom komentar. Di sini saya juga masih belajar, saya hanya sharing pengalaman saja ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.